Selama puluhan tahun, deru mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi urat nadi kelistrikan di pelosok Nusantara. Kini, PLN berencana untuk mengganti sebanyak 2.396 unit PLTD pada 741 lokasi dengan pembangkit listrik energi terbarukan. Namun, rencana PLN mengganti ribuan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dibayangi sejumlah tantangan. Sebuah langkah besar yang tak hanya bicara soal teknologi, tapi juga keberanian menghadapi labirin teknis dan tembok investasi yang menjulang tinggi. Selama puluhan tahun, sistem kelistrikan kita terbelenggu mahalnya BBM impor yang menguras ekonomi dan menghambat transisi energi. Menghadapi urgensi ini, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menegaskan bahwa era mesin diesel segera berakhir, menandai masa purna tugas bagi pembangkit berkapasitas 1,7 gigawatt demi menyongsong masa depan hijau. Demi efisiensi, PLN akan menyesuaikan pembangkit dengan potensi lokal. Aliran air akan diubah menjadi energi melalui pikohidro dan mikrohidro, sementara wilayah tanpa sumber air akan beralih ke tenaga surya yang dilengkapi teknologi baterai sebagai penyangga energi masa depan. Catatan Kementerian ESDM memproyeksikan tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru, di mana kapasitas energi bersih nasional akan menyentuh angka 15,6 gigawatt atau mencakup 15,7% dari total daya listrik Indonesia sebesar 107,5 gigawatt. Dalam lembaran transisi ini, kekuatan air tetap menjadi penguasa. PLTA mendominasi lanskap energi hijau dengan pasokan 7.587 megawatt, sebuah kontribusi masif yang mewakili hampir separuh dari seluruh total kapasitas EBT nasional. Di posisi berikutnya, peran penting bioenergi yang kini telah mencapai kapasitas terpasang sebesar 3.148 megawatt. Angka ini merupakan pencapaian strategis, menyumbang lebih dari 20% dari seluruh total kekuatan energi hijau di tanah air. Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti menilai penggantian PLTD, khususnya di wilayah off-grid, merupakan langkah tepat, mengingat biaya pokok penyediaan listrik dari energi terbarukan kini makin kompetitif. PLTS kini muncul sebagai jawaban atas era PLTD yang dinilai mahal dan tidak efisien. Sejarah mencatat, biaya listrik diesel masih tertahan di angka 0,16 sen dolar hingga 0,20 sen dolar per kWh. Sebuah angka yang sangat kontras jika dibandingkan dengan tenaga surya yang jauh lebih ekonomis, di kisaran 0,05 sen dolar hingga 0,10 sen dolar saja. Selisih biaya yang mencolok ini menjadi bukti sejarah bahwa energi terbarukan kini memiliki daya saing yang jauh lebih tangguh untuk memimpin masa depan. CEO Institute for Essential Services Reform, IESR, Fabi Tumiwa, mencatat bahwa peralihan menuju energi bersih bukan sekedar perubahan teknologi, melainkan sebuah langkah strategis yang menghadirkan 3 manfaat fundamental bagi masa depan PLN dan pemerintah. Pertama, transisi ini mampu menekan biaya produksi listrik secara signifikan, yang secara otomatis memangkas ketergantungan pemerintah terhadap beban subsidi energi. Kedua, langkah ini menjadi tonggak baru dalam meningkatkan keandalan listrik nasional. Masa-masa di mana operasional PLTD seringkali lumpuh akibat tersendatnya distribusi BBM akan segera berakhir, menghapus sejarah kelam layanan listrik yang tidak stabil di berbagai wilayah pelosok. Ketiga, transisi ini memutus rantai ketergantungan pada logistik bahan bakar yang selama ini rentan terhadap gangguan, menciptakan sistem kelistrikan yang jauh lebih kokoh dan stabil. Implementasi penggantian PLTD dengan pembangkit listrik berbasis EBT tidak lepas dari tantangan teknis dan waktu pembangunan yang bervariasi antar teknologi. Untuk pembangkit mikrohidro dan pikohidro misalnya, diperlukan survei sumber air hingga 1 tahun, guna memastikan kestabilan debit sepanjang tahun. Risiko penurunan debit saat musim kemarau dapat mengganggu keandalan pasokan listrik. Sedangkan pembangkit tenaga angin juga membutuhkan pengukuran kecepatan angin minimal 1 tahun, serta tambahan waktu konstruksi hingga 2 hingga 3 tahun. Sementara itu, PLTBM menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku. Pengembangan feedstock membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks percepatan, Fabi menilai pembangkit bertenaga surya yang dilengkapi BESS menjadi opsi paling realistis untuk menggantikan PLTD dalam jangka pendek. PLTS dinilai lebih cepat dikembangkan karena dapat memanfaatkan data satelit untuk perencanaan tanpa perlu survei lapangan yang panjang. Proses pembangunan pun relatif singkat dibandingkan teknologi lain. Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa PLN juga perlu mempertimbangkan aspek biaya investasi, keandalan sistem, serta dampak terhadap tarif listrik dan subsidi dalam menentukan kombinasi teknologi yang digunakan. Tingginya kebutuhan biaya pada proyek tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bahtiar,
menyebut pemerintah perlu mencermati skema pembiayaan yang paling realistis dan mempertimbangkan pemberian insentif. Hal ini terutama pada rencana pembangunan PLTS dengan sistem baterai yang teknologinya masih cukup mahal. Sedangkan dari sisi fiskal, pemerintah dapat memberikan insentif berupa feed-in tarif atau penetapan harga listrik berbasis keekonomian. Selain itu, kebijakan tarif pajak atau adanya skema penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khusus. Kemudahan atau keringanan bea impor peralatan dan teknologi juga dapat dipertimbangkan untuk makin meningkatkan keekonomian rencana proyek ini. Di samping itu, insentif non-fiskal berupa kemudahan perizinan dan aspek pengurusan lahan juga perlu jadi pertimbangan pemerintah.